Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fidentus Didakus Dharma Saputra, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu Pemerintahan. Saya adalah salah satu dosen di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, dan saya sendiri adalah salah satu dosen di program studi Ilmu Pemerintahan. Saat ini, saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan periode 2022 sampai 2026. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya asuh di Program Studi Ilmu Pemerintahan, yaitu mata kuliah Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Mata kuliah ini saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yang saya bagi ke dalam 3 bagian, yakni perkenalan mata kuliah, interaksi pembelajaran dalam mata kuliah, dan proses penilaian pembelajaran mata kuliah. Perkenalan mata kuliah adalah bagian awal bagi saya dalam mendeskripsikan secara umum mata kuliah Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi dan memiliki bobot SKS, yaitu 2. Harapan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memberikan analisa kritis terhadap penerapan desentralisasi dan otonomi daerah dalam lingkup instansi pemerintahan, serta mampu memberikan solusi alternatif dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintah. Materi-materi dalam mata kuliah Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan yang telah ditentukan oleh program studi ilmu pemerintahan. Jumlah capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan ke dalam mata kuliah ini adalah 8 CPL yang meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Di dalam capaian pembelajaran lulusan yaitu sikap, saya menambahkan poin dari nilai Serviam sebagai core value dari perguruan tinggi kami. Dalam 8 CPL yang telah ditentukan selanjutnya, diturunkan lagi ke dalam 9 sub CPMK. Dari 9 sub CPMK, kemudian dibagi ke dalam 14 kali pertemuan dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam aspek sikap, terdapat 2 CPL, yaitu pertama adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa. Sikap yang kedua adalah menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan masyarakat yang termarginalisasi. Poin kedua dalam CPL sikap ini merupakan salah satu dari nilai-nilai dasar pendidikan Serviam yang merupakan core value dari perguruan tinggi kami. Keterampilan umum meliputi mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks menyelesaikan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keterampilan khusus dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 bagian, yakni pertama, mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan dan menyusun pemetaan menjadi agenda kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Kedua, mampu dan terampil mengambil keputusan menyangkut penyelesaian masalah publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah. Ketiga, mampu menggunakan teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pekerjaan sektor publik. Dan keempat, mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional, global yang menyangkut masalah-masalah pemerintahan. Penguasaan pengetahuan meliputi menguasai konsep teoritis dan model dalam manajemen pemerintahan dan organisasi publik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari, pertama, mampu memahami konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Kedua, mampu memahami dan menjelaskan dimensi-dimensi otonomi daerah, dimensi politik, dan dimensi administrasi. Ketiga, mampu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi politik lokal dan otonomi daerah dalam perspektif sejarah. Keempat, mampu memahami, menjelaskan, dan membandingkan politik lokal dan otonomi daerah dalam perkembangan politik kontemporer. Kelima, mampu memahami dan menganalisis desentralisasi dalam hubungan pusat dan daerah.
Keenam, mampu memahami dan menganalisis governance di tingkat lokal. Ketujuh, mampu memahami dan menganalisis desentralisasi politik, partai politik, dan representasi publik. Delapan, mampu memahami dan mengevaluasi serta menganalisis pembagian urusan pemerintahan. Kesembilan, mampu memahami, menganalisis, serta mengevaluasi pemilihan kepala daerah. Sedangkan untuk bahan kajian dari mata kuliah Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah terdiri dari 9 aspek yang meliputi: pertama, konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang terdiri dari pengertian berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 dan asas-asas dalam otonomi daerah. Kedua, dimensi-dimensi otonomi daerah, dimensi politik, dan dimensi administrasi. Ketiga, politik lokal dan otonomi daerah dalam perspektif sejarah. Keempat, politik lokal dan otonomi daerah dalam perkembangan politik kontemporer. Kelima, desentralisasi dalam hubungan pusat dan daerah yang terdiri dari asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas bantuan. Keenam, governance di tingkat lokal terdiri dari manajemen pemerintahan lokal dalam memberikan layanan publik berdasarkan semangat desentralisasi serta fungsi dari birokrasi di tingkat lokal. Ketujuh, desentralisasi politik, partai politik, dan representasi publik. Kedelapan, pembagian urusan pemerintahan yang terdiri dari pertama, urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan pusat, dan urusan pemerintahan. Kedua, adalah urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 9. Pemilihan kepala daerah. Dalam pembelajaran mata kuliah politik desentralisasi, saya menggunakan beberapa literatur. Sebagai referensi penunjang dapat berupa jurnal, koran atau majalah yang berkaitan dengan mata kuliah politik desentralisasi dan otonomi daerah, serta juga bisa dalam bentuk contoh kasus yang dialami oleh mahasiswa di daerahnya masing-masing. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan tahapan perkenalan mata kuliah yang akan saya ajarkan kepada mahasiswa. Selanjutnya adalah interaksi pembelajaran mata kuliah. Interaksi pembelajaran mata kuliah adalah aspek interaksi antara mahasiswa dan dosen di dalam kelas yang berfungsi untuk mencapai tujuan serta capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, dan secara keseluruhan, sistem pembelajaran di mata kuliah ini menggunakan pendekatan student-centered learning. Dalam interaksi pembelajaran di mata kuliah politik desentralisasi dan otonomi daerah, saya menggunakan 4 karakteristik pembelajaran, yakni pertama, pembelajaran interaktif, di mana pembelajaran di dalam kelas melibatkan secara keseluruhan partisipasi mahasiswa dalam memberikan pendapat atau argumentasi dalam rangka menganalisis contoh-contoh kasus yang sedang diangkat. Sehingga dosen dalam perkuliahannya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memacu mahasiswa untuk menganalisis dan berani berpendapat terhadap materi yang diberikan. Kedua, pembelajaran integratif. Proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dengan menciptakan pembelajaran multidisiplin ilmu. Artinya, mata kuliah politik desentralisasi dan otonomi daerah adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah pengantar ilmu politik, sehingga minimal mahasiswa yang ikut mata kuliah ini sudah memiliki pemahaman dasar dari mata kuliah yang diambil sebelumnya dan memudahkan mereka untuk lebih argumentatif di kelas. Yang ketiga adalah pembelajaran tematik, merujuk kepada metode pembelajaran yang memadukan pengetahuan dan sikap dalam menciptakan suasana belajar di dalam kelas. Metode ini juga diterapkan oleh saya agar mahasiswa mampu menyatukan antara kemampuan akademik dan nilai-nilai serviam. Penerapan pembelajaran tematik ini juga sampai kepada aksi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari pemahaman terhadap teori dan konsep yang diberikan, atau dengan kata lain, mahasiswa harus learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Keempat, pembelajaran kolaboratif, metode pembelajaran yang memanfaatkan sarana kelompok di dalam kelas sebagai media pembelajaran. Sehingga tugas-tugas yang diberikan tidak dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa, melainkan berkelompok. Metode ini berguna untuk melatih kerjasama, kepemimpinan, dan hal-hal lain di luar akademik. Selain itu, ada juga tugas-tugas review yang membantu mahasiswa memperdalam pengetahuannya tentang mata kuliah ini. Selain beberapa interaksi di atas, saya juga melakukan interaksi dalam memberikan materi ajar melalui Google Drive dan juga melakukan komunikasi melalui WhatsApp grup kelas, sehingga membantu saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa secara langsung tanpa harus menunggu di kelas berikutnya. Proses selanjutnya adalah proses evaluasi pembelajaran mata kuliah. Aspek asesmen ini merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa
secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Proses asesmen yang akan saya nilai adalah kehadiran 15%, partisipasi 15%, tugas terstruktur 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Hasil penilaian yang saya lakukan dapat diketahui mahasiswa secara transparan dan mahasiswa memiliki kesempatan dan hak untuk mempertanyakan lagi penilaian yang saya lakukan. Penugasan dalam bentuk kelompok dilakukan sebanyak 2 kali. Penugasan pertama sebelum UTS pada pekan ketiga dan penugasan dalam bentuk kelompok kedua sebelum UAS pada pekan ke-9. Selain itu, ada tugas individu sebanyak 4 kali, 2 sebelum UTS dan 2-nya lagi setelah UTS. Inilah beberapa aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran mata kuliah Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Selanjutnya, saya akan menunjukkan proses perkuliahan secara sinkronus di dalam kelas bersama mahasiswa. Selamat menikmati. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Semangat pagi. Baik, kita akan lanjut pembahasan materi ini di pertemuan setelah ujian tengah semester. Ini materi tentang governance di tingkat lokal. Tapi sebelum kita mulai pembahasan materi ini, silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Bapak dosen dan teman-temanku sekalian, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa dan perkenankanlah saya membawa doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat, bimbingan, dan perlindungan-Mu dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang kami akan mengikuti perkuliahan kami. Kami mohon, bimbinglah dan turunkanlah Roh Kudus-Mu di atas diri kami, agar apa yang dijelaskan oleh Bapak dosen dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan di hidup kami. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji, kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Baik, terima kasih kepada teman mahasiswa yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan materi. Materi kali ini, governance di tingkat lokal dibagi dalam 3 bagian besar. Pertama soal penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua soal administrasinya, dan yang ketiga soal birokrasinya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu di slide yang akan saya tunjukkan. Kita akan mulai dulu dengan pertama soal penyelenggaraan pemerintahan. Acuan kita itu masih berada di Undang-Undang nomor berapa? 23 tahun 2014. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mau cari referensi tentang otonomi dan pemerintahan daerah, coba cek undang-undang ini. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan ada desentralisasi, ada tugas bantuan, dan ada dekonsentrasi. Nanti kita akan bedah satu persatu. Yang berikut, penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas bantuan. Oke, asas otonomi dan asas tugas bantuan. Selanjutnya kita cek 3 asas itu. Asas penyelenggaraan pemerintahan itu pertama kali diperkenalkan oleh Brian Smith yang dalam bukunya Desentralisasi The Territorial Dimension of the State. Silakan teman-teman cek. Dia menjelaskan secara etimologi desentralisasi berarti pengurangan pemusatan administrasi. Jadi administrasi yang menumpuk di pemerintah pusat itu kemudian diberikan kepada daerah sebagian. Contoh begini, di pemerintah pusat sudah mulai pusing nih, dokumennya banyak nih, banyak yang harus diurus. Bagaimana agar semua itu bisa efisien dan efektif? Dibagilah ke daerah melalui asas desentralisasi tadi. Jadi daerah juga urus hal-hal yang sifatnya administrasi. Itu bagian dari konsekuensi penerapan desentralisasi. Yang kedua, ada dekonsentrasi, pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada daerah, gubernur, bupati, atau instansi vertikal sebagai penanggung jawab urusan umum. Berarti bahwa kalau kita menggunakan asas dekonsentrasi, ada tanggung jawab pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui instansi yang sifatnya vertikal. Kenapa? Karena instansi yang ada di daerah itu, dia bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Makanya mereka menggunakan asas dekonsentrasi. Contoh realnya itu ada Badan Pusat Statistik, ada apa lagi? KPU, KPUD itu kan langsung ke pemerintah pusat lewat KPU. Nah, instansi itu mereka kena dengan asas dekonsentrasi tadi. Yang berikut, badan-badan pusat memiliki semua kekuasaan dalam dirinya, sedangkan pejabat lokal merupakan bawahan sepenuhnya dan mereka hanya menjalankan perintah. Yang tadi itu, yang orang-orang pusat tapi dia ada di daerah, dia hanya menjalankan perintah dari pemerintah pusat tadi. Selanjutnya, ada tugas bantuan, penugasan dari pemerintah pusat kepada Pemda untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat atau dari provinsi kepada daerah. Misalkan kemarin ada event-event tuh, event-event yang dibuat di daerah, meskipun itu masuk dalam program pemerintah pusat, tapi
dia dilaksanakan di daerah sehingga dia kena dengan tugas bantuan. Klasifikasi urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan ini urusan pemerintahan. Ada urusan pemerintahan absolut, ada yang konkuren dan ada yang umum. Kalau yang absolut, urusan pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ada 6 tuh. Salah satunya apa? Oke, urusan politik luar negeri nih. Tidak bisa urusan politik luar negeri itu diberikan kepada kabupaten tertentu. Bahaya nih. Tetap masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Apalagi urusan yang berikut. Contoh, pertahanan, keamanan, agama, itu masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak punya keluasan untuk mengeksekusi ini. Tetap harus ada izin dari pemerintah pusat. Itu. Kedua, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Sebentar kita cek. Yang ketiga, urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupati wali kota di wilayahnya masing-masing. Nah, ini strukturnya. Ini kalau teman-teman lihat, absolut itu ada 6. Kalau urusan pemerintahan umum dia sendiri, kalau konkuren itu dibagi. Ada wajib dan ada yang pilihan. Kalau yang diwajib itu ada pelayanan dasar dan yang dipilihan itu non pelayanan dasar. Contohnya begini. Di aturannya bilang bahwa ada urusan pemerintahan konkuren yang wajib. Wajib itu salah satunya ada yang pendidikan dan kesehatan. Konsekuensinya apa? Harus ada dinas pendidikan dan dinas kesehatan di daerah. Karena dia masuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang sifatnya itu wajib. Sifatnya wajib, harus ada. Tidak ada di kabupaten di Indonesia ini yang tidak ada dinas pendidikan. Oh, bahaya itu. Kalau pilihan itu tergantung pada potensi daerah masing-masing. Contoh, ada di kabupaten yang kabupaten itu dia tidak memiliki laut, tapi tiba-tiba kita bikin dinas kelautan, ini tidak masuk akal. Oke? Dinas itu biasanya disesuaikan dengan potensi. Sampai di sini ada yang punya pertanyaan? Oke, baik, silakan teman Agus. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya berkaitan dengan dekonsentrasi, asas dekonsentrasi tadi. Itu kan bagaimana pelimpahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah secara lembaga yang sifatnya vertikal. Itu kan tanggung jawab kembali kepada pemerintah pusat. Ketika ada intervensi dari pemerintah daerah terhadap lembaga-lembaga ini, apakah itu sudah menyalahi aturan atau bisa intervensi dari pemerintah daerah terhadap lembaga-lembaga ini? Mungkin itu saja, Ustaz. Oke, baik, terima kasih Agus. Yang baik sekali, yang cukup kritis tentang asas dekonsentrasi tadi. Kalau asas ini kan bilang bahwa orang-orang yang ada di daerah, dia adalah petugas dari pemerintah pusat. Tapi kadang-kadang orang-orang di daerah juga, Pemda daerah, mengintervensi lembaga-lembaga itu. Oke, jawabannya ada yang pertama, sebenarnya idealnya pemerintah daerah tidak boleh intervensi lembaga itu. Kenapa? Karena lembaga itu bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Dan dia mengerjakan tugas yang spesifik. Contoh KPU. KPU itu kan mengurus tentang pemilu. Tidak mungkin urus tentang stunting kan. Yang kedua, bisa pemerintah daerah melakukan intervensi dalam soal administrasi. Misalkan KPU butuh data ini, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Oh, saya kasih data ini tentang jumlah penduduk di kabupaten A, ini silakan dikerjakan. Tapi kalau intervensi secara politik memang tidak boleh, tidak diperkenankan. Karena itu bisa menyalahi aturan. Itu kira-kira. Ini pendapat dari Benyamin Hussein yang bilang bahwa local government itu dibagi atas 3. Yang pertama pemerintah lokal, yang kedua pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal, dan yang ketiga itu daerah otonom. 3 hal ini punya hubungan yang sama untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kita cek di slide berikut. Pemerintahan lokal merujuk pada lembaga atau organ. Maksudnya apa? Maksudnya local government adalah organ atau badan atau organisasi pemerintah di tingkat daerah. Dengan kata lain, local government adalah wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah. Jadi pemerintah tidak bisa mengeksekusi kebijakan tanpa adanya lembaga atau organ tadi. Yang dalam hal ini dinas, badan, untuk eksekusi kebijakan. Yang kedua, pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Istilah legislatif dan eksekutif tidak lazim digunakan pada local government. Oke, kita fokus pada pemdanya, pemerintah daerahnya. Istilah yang lazim digunakan dalam local government adalah fungsi pembentukan kebijakan atau policy making fungsionan, dan fungsi pembentukan kebijakan melalui pemilu dan fungsi pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal, itu bicara soal membuat kebijakan dan mengeksekusi kebijakan. Waktu kita membuat kebijakan, ada aspek politiknya. Kenapa? Karena ada pemilu di situ. Ada banyak kepentingan di situ untuk membuat kebijakan. Yang eksekusinya langsung diberikan kepada dinas-dinas tadi, organ-organ tadi, badan-badan tadi.
Yang berikut otonomi daerah. Dalam istilah administrasi publik, masing-masing wewenang tersebut lazim disebut wewenang pembentukan kebijakan dan wewenang melaksanakan kebijakan tadi. Pembentukan dan pelaksanaan kebijakan ini yang berdampak pada mengatur dan mengurus. Mengatur untuk apa? Membuat kebijakan, mengurus itu melaksanakan kebijakan tadi. Nah, sampai di sini ada lagi yang punya pertanyaan? Oke, silakan Fortus. Jadi baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait dengan ini materi pagi ini. Ya. Dalam pelaksanaannya terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, itu di dalamnya meliputi pemerintahan lokal. Yang juga dalam penyelenggaraan pemerintah daerah juga ada yang namanya perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Lalu kita sendiri dikenal dengan desentralisasi, yaitu diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tapi pada faktanya kita daerah otonom yang sudah diberi kewenangan itu masih saja terdapat kendala dalam implementasi dan perumusan kebijakan. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga pada implementasi kebijakan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah daerah itu masih terdapat hambatan dan tantangan dalam fakta yang terjadi di lapangan? Sekian. Oke, baik. Terima kasih, Fortus. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa tentang kenapa waktu eksekusi kebijakan itu selalu banyak kendala. Oke. Pak gambarkan saja skemanya begini. Di sini ada masyarakat, di sini ada pemerintahnya, di sini ada kebijakannya, dan terakhir itu servisnya kayak apa? Servis, maksudnya dari kebijakan yang telah dibuat. Masyarakat punya banyak kebutuhan ini. Kebutuhan masyarakat itu kemudian kita rangkum dalam kebutuhan politik yang disampaikan waktu pemilu atau melalui anggota dewan. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu kemudian diperiksa lagi, mana yang menjadi prioritas. Mana yang menjadi prioritas kebanyakan orang tentang isu apa yang mau diangkat. Isu itu kemudian masuk ke wilayah pemerintah untuk dieksekusi. Misalkan isu tentang stunting yang lagi heboh kita di NTT sini. Dan stunting itu kemudian dianggarkan, diisukan, dan diperdebatkan. Untuk apa? Agar kebijakan penanganan stunting itu bisa dieksekusi dengan baik. Karena itu menjadi kebutuhan prioritas kebanyakan orang. Sehingga itu menjadi kebijakan utama. Setelah diskusi yang cukup alot di pemerintah, termasuk juga ada legislatif di sini sebagai bagian dari perpanjangan tangan masyarakat, dibuatlah kebijakan. Persoalannya itu setelah di sini dia pindah ke kebijakan. Ini kan pada masuk kebijakan itu sudah mulai eksekusi yang sifatnya teknis. Contoh, anggaran dikasih ke daerah ini adalah 500 juta. Tapi sampai di masyarakat cuma 100 juta. Yang 400 jutanya kemana? Sehingga waktu di sini, ini mulai BPK mulai cek memang, KPK mulai cek memang, ini kemana semua ini. Padahal harapan utama masyarakat itu adalah stuntingnya bisa selesai. Jangan ada lagi masalah stunting. Karena menyelesaikan masalah stunting tidak hanya soal kebijakannya, omong-omong doang, tapi juga soal bagaimana anggarannya. Kalau banyak orang yang tiba-tiba memeras anggaran itu kan repot juga. Itu kira-kira persoalannya di sini, karena kepentingan itu tidak hanya di soal pemerintahnya dan masyarakatnya, tapi di soal kebijakannya, eksekusi kebijakan. Ini kepentingannya banyak. Kira-kira begitu, Fortus. Selanjutnya, ini penjelasan yang tadi Pak sampaikan tentang administrasi pemerintahan daerah. Jadi prosesnya begini. Ini di sini ada aspek politik, kita bikin kebijakan di sini. Aspek politik ini kemudian diberikan kepada pemerintah. Pemerintah kemudian membuat kebijakan yang kompleks itu menjadi administrasi publik yang sifatnya teknis. Kalau kalian pergi ke dinas-dinas itu ada standar operasional prosedur, kayak gitu. Itu yang sifatnya sudah teknis. Ada public policy, di sini public service. Kalau masyarakatnya tidak puas dengan administrasi publiknya atau public service-nya, dia akan kritik lagi, kasih evaluasi lewat jalur politik. Itu prosesnya. Kayak gini, yang tadi Pak sampaikan soal contoh stunting tadi. Ini yang terakhir, tentang birokrasi. Nanti di slide ini, Pak akan integrasikan dengan Pak punya hasil penelitian. Bagaimana pemerintah itu harus memiliki model penyelenggaraan pemerintahannya agar bisa eksekusi kebijakan tadi. Ini fungsi birokrasi dalam pemerintahan. Menurut Mikhail Roskin itu, dia bilang bahwa fungsi birokrasi atau pemerintah itu ada 4. Ada fungsi administrasi, urus yang dokumen-dokumen kalian tuh, mulai dari yang sifatnya online maupun yang tidak online. Yang kedua, fungsi pelayanan. Harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kita sebut dengan public service itu. Kalau servisnya bagus, kita puas. Tapi kalau servisnya buruk,
kita mulai kritik pemerintah, biasanya begitu. Terus ada fungsi pengaturan ini tadi, fungsi membuat kebijakan, mengeksekusi kebijakan itu fungsi dari pemerintah, birokrat itu. Yang terakhir, fungsi mengumpulkan informasi atau informasi gathering. Sekarang pemerintah itu kan sudah by system semua. Dalam teori disebut dengan e-government itu. Jadi semua data kalian masuk dalam satu sistem, tinggal kalau kita mau cek, silakan. Sistem ini perlu untuk apa? Untuk transparansi, untuk membuka data di depan publik. Kalau kamu mau cek jumlah penduduk, jumlah yang stunting, ada. Nah, sekarang kita cek, Pak punya riset kemarin, model kepemimpinan contingency feeder dalam penerapan e-government. Tadi kan, salah satu fungsi dari birokrasi itu adalah fungsi mengumpulkan informasi kan, dengan fungsi pelayanan. Dua fungsi ini kemudian Pak bikin riset, bikin penelitian untuk benar tidak di lapangan ini. Akhirnya yang Pak temukan adalah ini, model kepemimpinan contingency feeder dalam penerapan e-government. Penelitian ini juga saya dibantu oleh 3 orang mahasiswa dari kelas ini. Ada Anas, ada Grill, dan ada Ica, yang kemarin kita penelitian di Kecamatan Dona. Penelitian ini bicara soal, ternyata pemimpin itu perlu untuk pelaksanaan kebijakan. Sehingga kita pakai model kepemimpinan contingency feeder, ini dia, namanya Fred et al. Feeder tahun 1964, dia bilang bahwa ada 3, ada yang demokratis, ada yang terlalu strukturalis, ada yang pakai power, kita sebut yang terlalu otoriter. Kalau yang dia demokratis itu didukung dengan budaya kerja dan suasana kerja. Kalau budaya kerjanya bagus, suasana kerjanya bagus, orang lebih mudah untuk mengeksekusi kebijakan. Tidak ada konflik kepentingan. Gitu. Sehingga pelayanan itu lebih efektif dan efisien dan penggunaan teknologi kreatif dan inovatif. Pemberian servisnya kepada masyarakat lebih baik dan masyarakat puas. Yang kedua ada degree of structure, ini yang sifatnya regulatif. Dia lebih hierarki, lebih tegas. Kalau dia bilang datang jam 7, ya jam 7. Tidak boleh lebih. Yang ini terakhir itu leader position power itu otoriter, hipokrisme. Biasanya hipokrisme itu kita menemukan birokrat-birokrat yang asal bapak senang. Kemudian ada yang heterogenitas, formalisme. Nah, kesimpulan dari penelitian ini, di Indona waktu itu ternyata pelayanan mereka untuk e-government itu lebih efisien. Karena mereka menggunakan pemimpin yang punya pemahaman tentang bagaimana menerapkan demokrasi di pemerintahan lokal. Dapatnya ini mereka, oh ternyata butuh budaya kerja yang baik dan butuh suasana kerja yang baik. Ini kira-kira materi yang bisa Pak berikan kepada teman-teman sekalian. Semoga materi ini bisa bermanfaat, tidak hanya soal pengetahuan, tapi bagaimana kalian mengeksekusi di lapangan saat kalian lulus, atau bahkan kalian keluar dari kelas ini bisa melihat, oh ternyata ada bagian-bagian tertentu dari pemerintah yang bisa kita kritisi dan bisa kita kasih solusi. Kira-kira ini saja, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Tetapi jika ada kelebihan, jangan diberikan, langsung didonasikan. Selamat pagi dan tetap semangat. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah ini. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dan panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2024. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, rekan-rekan sejawat, dan juga kepada mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas banyak kekurangan dalam proses ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi dan salam sehat.